Selama emak tinggal di sini banyak kejadian kecelakaan mobil, menelan korban sekitar 100 orang. Itu kejadiannya itu ada dua sosok hantu, baik dan jahat. Yang baik itu yang suka menyelamatkan, kalau ada mobil mogok dia suka mengganjal ban. Kalau yang jahat itu hantu merah yang ada kecelakaan mobil. Oh, jadi di situ ada dua sosok hantu. Kalau dari mistisnya itu, Ya, hantu merah yang jahat, yang suka mencelakai istilahnya mungkin. Oh, yang baiknya suka membantu. Tapi pada dasarnya ini kan jalannya aja yang panjang juga Ya. bisa jadi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saga Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di tanjakan saya, dimana di tanjakan saya ini banyak sekali kejadian-kejadian laka lantas, yaitu terjun bis dan mobil-mobil lainnya terjun ke area sini ya, yang kemarin memakan korban hampir 30 orang meninggal ya di lokasi ini. Nah, kita spill jalannya seperti ini. Tapi menurut saya ini jalannya ini sudutnya itu sangat tajam sekali gitu. Harus hati-hati kalau mau lewat sini, harus dipersiapkan remnya yang bagus dan digunakan tinggi rendah ya teman-teman. Dan di sana ada rumah, salah satu rumah pasangan suami istri yang tinggal sudah 60 tahun, 40 tahun apa 60 tahun tadi menurut warga, yang dulu waktu kejadian yang bis rombongan bis itu meninggal, katanya mayatnya itu disimpan di sana dulu teman-teman. Coba kita langsung ngobrol-ngobrol bersama si bapak tersebut ya. Nah, dulunya bisnya itu terjun ke sini teman-teman. Di sini yang memakan korban 30 orang meninggal di tempatnya. Kita langsung saja explore ini lokasinya teman-teman ya. Katanya bisa itu ke sana. Ini jalan rayanya. Dan ini mayat sama orang yang luka-luka dibawa dulu ke rumah si Abah. Coba kita langsung ngobrol-ngobrol sama si Abah. Dan sekarang menunjukkan jam 1 pas ya teman-teman. Jadi kita langsung saja nemuin rumah si Abah. Sudah dari jauh sudah kelihatan rumahnya, sudah dekat sekali ya. Ini katanya yang luka-luka, kalau nggak salah itu berapa orang belum dibawa ke rumah sakit. Terjadi dulu, bahkan ada satu anak kecil yang terluka parah di sini. Nah, kita sudah berada di rumah emak ya, yang menyaksikan langsung kejadian itu. Dan sekarang emaknya ada. Assalamualaikum mak. Damang mak. Nah, abi teh hoyong naros-naros mak waktu kapungkur kejadian bus itu di palih mana mak? Palih kaler. Bus nanti nyangsang di itu di Solokan. di Solokan. Dan waktu itu kejadiannya berapa orang yang meninggal di tempat mak? 30 orang dan luka-luka sekitar 29 orang. 29 yang orang. satu meninggal di rumah sakit. Berarti yang meninggal di tempat itu 30 orang mak. Ya. Yang dibawa ke rumah sakit, yang luka-luka meninggal di sana 1 orang. Dan yang luka-luka katanya disimpan dulu di rumah emak ya di sini. Nah, oke teman-teman, kita langsung ngobrol-ngobrol bagaimana kisahnya tentang tanjakan saya ini ya, bersama sang narasumber. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya udah bersama dengan pemilik rumah, yaitu Ibu Wati ya. Iya. Nah, Ibu Wati, dan Ibu Wati ini tinggal di sini berarti udah puluhan tahun. Dan selama itu pula Ibu Wati menyaksikan berbagai kejadian, entah itu kecelakaan dan tragedi-tragedi lainnya. Berarti kalau untuk korban di sini udah lebih dari berapa jumlahnya? Ada lebih 100 Bu? Kalau 100 ya dari dulu Ada. pasti ada. Oh. Nah, kalau Ibu tinggal di sini udah berapa tahun? Dari lahir. Oh, di sini dari lahir. Ya.
Berarti Udah udah 60 tahun. 60 tahun dan selama itu pula ibu juga menyaksikan berbagai kejadian, entah itu mungkin ada janggalnya atau misalkan menurut tempatnya bagaimana, mungkin ibu bisa ceritakan bagaimana sebetulnya Medan ini gitu, kok sering banget orang yang terjadi kecelakaan di jalur ini gitu. Kalau medan di sini dari tanjakan Cae turunan begitu tajam, turunan kalau di sini tanjakan. Kalau itu pengkolannya banyak. Kan dulu belum ada penerangan, lampu-lampu jalan belum. Jadi banyak kendaraan yang tidak tahu medan jalannya, banyak kendaraan yang belum remnya. Oh, berarti posisi tanjakannya juga emang cukup panjang ya Bu ya di Iya, sini? panjang. Itu kurang lebih berapa kilo? Kalau nggak kilo-kilo dari sini, dari sini ya. Dari bawah ke Dari atas? bawah ke atas atau ada 5 kilo, 5 kilo. 4 kilo, 5 kilo Itu semuanya tanjakan. tanjakan belokan. Mungkin karena tanjakannya panjang, jadi rem itu panas ya. Nah Bu, kalau bicara kita dari mistisnya aja dulu ya, kita jangan dulu ke korban gitu ya. Iya. Nah, kan mungkin Ibu tahu ya dari kecil sampai sekarang gitu, yang namanya kejadian-kejadian itu ada nggak campur tangan mistis, misalnya ada kejadian aneh yang mungkin Ibu kan orang sini pasti tahu gitu. Kalau cerita orang-orang sih katanya banyak sih kejadian kan Ganjil gitu kecil ya. gitu. Seperti gimana itu contohnya? Seperti banyak anak-anak gitu. Oh, banyak anak-anak. Di pinggir jalan di tempat kejadian. Oh. Itu emang ada yang pernah lihat? Ada katanya ada yang pernah lihat. Nah, itu ya kalau yang terjadi kecelakaan itu menurut Ibu aja yang ada campur tangan gaib nggak sih? Misalkan digangguin atau penglihatan-penglihatannya si supir jadi suram atau gimana gitu? Nggak tahu ibu, nggak tahu. Kalau ibu mah ya kudunannya aja gitu. Nggak, maksudnya dari cerita yang beredar nih, Ibu kan orang sini pasti tahu. Gimana katanya? Kalau cerita orang-orang ya begitu. Ada campur tangan gaib gitu katanya. Contohnya gimana? Contohnya ada nggak kejadiannya katanya ada 2 jalan. Yang sini ke baratnya, ke baratnya. Berarti terlihat jalan itu Ini 2 jalur. ada 2 gitu jalur katanya. Yang itu yang menumpangi mobil yang celaka. Itu yang orangnya yang selamat. Oh, kata yang selamat. Kata yang selamat. Oh, jadi di situ kayak ada 2 belokan Iya, gitu? ada 2 jalur dari sini ke sini. Berarti yang dia yang ngambil ke kiri. Oh, yang celaka Iya, itu yang ke kiri gitu ya. Ngambilnya jalan ke kiri. aslinya ke kanan. Jalannya kanan. Oh, itu Ya, dan di sini itu cuman satu-satunya jalur Bang ya. Iya. Nggak ada lagi jalur. Cuman kelihatannya tadi kata Ibu sama supirnya apa sama penumpangnya ada 2 jalur begitu. Sama supir cerita ke Ibu. ke penumpang. Oh. Penumpang yang jaroh ke sini cerita sama ibu. Oh, jadi itu mah Dia nanyain. kesaksian langsung dari korban gitu, Iya. yang selamat. Yang selamat. Emang di sini tadi Ibu ngomong ada yang suka jaroh ke sini. Emang ada yang Dulu sebelum 40 hari banyak keluarganya yang jaroh ke sini. Jarak ke tempat kejadian gitu ya. Nah, Gitu. itu itu kan berarti selain penglihatannya menjadi istilahnya halusinasi ya. Nah, itu gangguan gaib seperti apa lagi yang cerita yang mungkin Ibu pernah dengar gitu dari orang lain? Tahu. Enggak, katanya kan di sini ada hantu merah, itu gimana ceritanya? Itu cerita orang lain itu juga gitu. Tapi kan Gimana? ibu nggak melihat. Iya. Katanya ada orang lain, kata orang gitu ya, penumpang ada yang pakai baju merah. Ikut ya gitu, biasa kas orang megat mobil gitunya. Naik dia. berarti itu yang kecelakaannya mobil umum apa bis Bu? Mobil bus umum. Bus umum.
Oh, jadi si orang yang berbaju merah itu ikut naik bus. Mm-mm. Maksudnya tiba-tiba naik bus atau emang si bus tersebut sebelum kecelakaan dipegat dulu dia naik apa tiba-tiba ada? Dipegat dulu katanya. Oh, dipegatnya dari mana, Bu? Dari Jalan Cagak, dari atas. Oh, Jalan Cagak. Jalan Cagak. Oh, dia itu berarti memberhentikan bus Mm-mm. lalu naik. Naik. Oh. Dan setelah dia naik si bus tersebut kecelakaan. Kecelakaan kata orang gitu. Oh. Nah, itu kejadian seperti gimana, Bu? Itu kan si bus tersebut kan terguling nih. Mm-mm. Itu dicari nggak orang yang berbaju merahnya apakah selamat Iya. apakah Dicari tapi nggak ada. Oh. Dicari tapi nggak ada. Oh. Jadi si sama penumpang sama kelihatan berarti benar ya. Mm-mm. Tapi itu sering nggak yang masuk kejadiannya kayak Kalau ibu mah hanya setahunya sebasa kecelakaan we nggak tahu. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan satu persatu itu kejadian yang pernah Ibu lihat dan Ibu pernah istilahnya entah itu yang melihat atau misalkan yang kan Ibu mungkin tahu ya itu ada berapa kejadian sih yang seingat Ibu aja gitu. Mobil yang kecelakaan, yang celaka. Yang kecelakaan itu ada berapa kejadian yang Ibu ingat aja? Yang kecelakaan dulu ya. Dari dulu aja. Dari ibu ingat nih. Terus itu truk yang ngangkut kayu. Terus kedua yang ngangkut kelapa. Celaka, semuanya itu meninggal. Oh, meninggal di tempat semua. kejadian. Terus ke sininya ke bawahnya ya itu menarik itu singkong. Oh, yang bawa singkong. Bawa singkong. Mobilnya hancur. Tapi sama orangnya juga mati. Orangnya mah enggak. Oh, enggak. Ya, supir sama kenek selamat. Mm-mm. Itu narik singkong terus narik itu tabung. Oh, tabung gas. Tabung gas. Masuk ke jurang tabung gas. Mobilnya. Sama mobilnya. Tabung gasnya itu berantakan. Di bawah di bawah di atas gitu. Itu menelan korban 1 orang. Oh, itu yang maksudnya yang 1 orang itu yang naik mobilnya apa yang di luar mobil? Yang di luar mobil. Kok bisa begitu? Mau lewat itu. Di jalan mau pulang ke rumah. Oh, ketabrak mobilnya apa gimana? Bukan ketabrak. Jadi nggak ada yang lihat katanya. Jadi tabung gasnya nimpa ke kepala. Oh, jadi mobilnya masuk jurang, gasnya melayang berserakan. Melayang berserakan. Oh, kena kepala. Tapi yang bawa mobilnya mah selamat? Selamat, di sini mah nggak tahu, udah ke sana. Oh. Nah itu terus apa lagi itu yang yang setahu Ibu? Yang saya Ibu itu bus Maju Jaya. Terus busnya kemarin yang masih beberapa tahun ya. Bus Kencana. Dulu itu yang narik coetnya. Oh, coet. Coet. Banyak yang meninggal. Oh. Jadi kalau di sini emang terlalu sering dan banyak gitu ya. Sering dan banyak. Kecelakaan. Mungkin salah satu faktor istilahnya apa namanya? Salah satu faktor penyebabnya ya kalau secara kasat mata karena tanjakan ini panjang. Panjang. Dan si rem juga panas. Dan dari segi mistisnya ini kan mungkin cerita ya dari orang-orang yang melihat, orang yang mengalami dari saksi gitu. Ada hantu merah. Dan katanya hantu merah itu turunnya di mana, Bu? Katanya sering orang cerita mah di Dharma Raja katanya. Turunnya itu di depan rumah sakit Dharma Raja. Nggak tahu kemana, nggak tahu. Tapi ibu gak cerita orang lain, bukan ibu melihat. Berarti naiknya dari simpangan atas, turunnya di Dharma Raja. Dan setiap dia naik selalu celaka gitu? Nggak tahu. Enggak selalu dia celaka, enggak. Ada waktunya celaka. Dan saya dengar juga di sini juga selain hantu yang jahat, istilahnya kalau bahasa jurik jahat, ada juga hantu yang baik. Itu gimana ceritanya? Itu yang ada mobil menarik kayu mau dari bawah ke atas ya.
dari tanjakan mogok dia. Dia cuman supirnya doang nggak bawa kenek. Dia mogok, dia sekilas kelihatannya ada yang kayak orang gitu. Itu mengganjal ban mobil belakang. Oh, dia mah ditulungin. Dia turun, sudah ada yang mengganjal. Dari kaca spion kelihatan sekilas, tapi belum kelihatan nih ban ada yang mengganjal gitu. Dia turun, itu bannya yang belakang udah di kaca. Berarti kalau itu selamat Itu selamat, alhamdulillah. Berarti kalau dihitung-hitung seingat ibu aja. Kalau mobil itu ada berapa kecelakaan itu? Yang seingat ibu aja gitu. Mobil banyak. Lebih dari 50. Nggak tahu ya 50. Kalau dari kecil? Dari kecil ada kali ya. Soalnya kan itu katanya korban juga 100 orang yang meninggal lebih tadi. Berarti waktu ada bus kecelakaan di sini, ibu melihat mayat-mayat gitu. Melihat. Oh, ikut bantuin juga. Bantuin. Dan mungkin orang yang kecelakaan parahnya di sini katanya Bu ya, yang disimpannya. Bukan yang di sini mah, yang luka-luka. Oh, yang selamat. Luka yang selamat. Dibawa ke sini dulu. Dibawa ke sini dulu. Berapa orang itu Bu yang Di luka-luka? sini 10 orang. Yang sini anak sekolah, ibu-ibu, bawa anak kecil baru 2 tahun. Selamat, alhamdulillah. Sana Bu titip anak saya sakit dada katanya. Itu anaknya digendong sama ibu. Ibu dia setelah beres ngangkut mayat udah di puskesmas. Yang di sini juga diangkut ke puskesmas. Ibu juga ikut bawa anak kecil. Jadi ibu melihat mayat yang 30, dan yang satu mah di Sumedang di Wares. Oh, jadi ibu melihat mayat 30 orang? 30 orang di luar puskesmas. Di depan UEG, di IGD, terus di belakang dekat masjid puskesmas ya. Separoh gitu di sana. Dan melihat gitu, ibu melihat sambil menggendong anak kecil. Yang paling banyak menelan korban itu yang bus berarti? Yang bus ini ya. Berapa orang tadi? 31 sama di rumah sakit 1. Meninggal semuanya? Meninggal semuanya. Yang selamat, luka-luka ya. Luka-luka berat, luka-luka ringan 29 orang. 29 orang yang selamat. Yang meninggal di tempat 30. Nah itu kalau dari sebelumnya si supirnya itu apakah ngantuk, apakah emang tadi itu yang melihat jalan 2 itu? Nggak tahu ngantuk, nggak tahu apa. Kedengarannya itu mobil nggak ada teriak minta tolong, nggak ada. Disangka semua orang sini juga sehabis sembahyang maghrib paling mobil truk lah itu. Oh, kejadiannya maghrib. Itu kan tiang listriknya ketubruk mobil. Jadi pas gelap aliran. Jadi nggak ada teriakan minta tolong, menjerit nggak ada. Berarti semua yang di dalam bus juga nggak ada teriakan? Nggak ada. Aneh ya Bang? Iya. Tiba-tiba ada suara gimana? Ngejelgur atau gimana? Ya pan kena itu tuh pagar jalannya. Sama tiang listrik. Ya begitu beledak-beleduk namanya gitu. Suara terus syahna gitunya. Suara itu mobil sama itu pinggir jalan. Sudah itu mah mau ke bawah mah jadi bleduk. Besar suaranya. Nah itu ketawa kan mungkin posisinya kan mati lampu ya? Iya. Ketawanya gimana, kan nggak ada jeritan katanya? Di itu sama warga dicari ke sana, dilihat, bawa senter sebelum ada penerangan dari pihak pemerintah. Oh, jadi begitu si bus masuk jurang itu nggak ada tolong gimana, nggak ada suara manusia sama sekali. Berarti ketawanya mungkin karena warga mendengar suara hempasan gitu ya, dicari. Oh, baru rame. Yang di dalam minta tolongin gitu. Oh. Itu mah supir mah mati
di dalam mobil. Sampai Karena ke genset itu setir. Betul. oh, Ya, dibongkar gitu. dramatis mungkinnya. Berarti yang saksi bahwa jalan melihat jadi dua itu berarti yang penumpang berarti. Ya, yang penumpang. Cerita di sini gitu. Oh, jadi yang penumpang yang selamat melihat jalan itu kayak dua. Ya, kayak Si dua supir belok yang bilang, kiri. yang kiri. Oh, terjadilah kecelakaan ya. Mungkin itu kita kembali ke diri kita ya. Iya. Yang namanya di jalan itu kita harus tetap berdoa gitu Iya, ya. iya. Biar nggak penglihatan atau misalkan Halusinasi. bisa jadi mungkin yang di dalam itu tidur semua awalnya. Atau ya iya kali ya. Kan nggak ada jeritan berarti. Iya. Awalnya mungkin mereka itu pada tidur, bisa jadi gitu ya. Iya. Dan terjadi. Ditidurin sama yang kuasa ya. Seperti itulah istilah. Dan tadi saksinya ada jalan jadi dua ya, bisa jadi karena pas maghrib berarti. Iya. Kan kalau dari segi mistis yang maghrib emang pas Orang-orang liar. orang gaib keluar gitu Keluar, ya. ya, ya. Berarti emang kalau dari segi lokasi juga ini emang berbahaya, jalurnya jalur tengkorak bisa jadi. Dari mistisnya juga banyak. Iya. Nah, kalau dari segi kejadian-kejadian aneh tersebut, Ibu, mohon maaf, ini kan udah 60 tahun. Dan bisa dibilang ini tuh lokasi terseram ya. Jadi kan korban-korban itu berjatuhan kan tepat, nah bisa jadi ke pekarangan rumah Ibu atau ke sebelah sana gitu. Nah, selama itu pula kan orang-orang mah pada banyak yang ngeliat kejadian aneh di sini. Nah, kalau Ibu sendiri gimana selama tinggal 60 tahun di sini? Ibu kalau ibu tinggal di sini 60 tahun nggak pernah gitu. Iya. Nggak pernah Dan jangan ya, mendengar Bu, ya? apa-apa, melihat Dan jangan juga lah. ya jangan enggak ya. Ibu kan orang awam lah, kalau bisa apa-apa gitu, janganlah. Tapi banyak kan orang lain mah kalau lewat sini sering lihat penampakan Iya. ini dan itu katanya Bu ya. Katanya. Tapi Ibu mah alhamdulillah Alhamdulillah ya. nggak pernah. Jadi yang terkenalnya di sini itu hantu merah sama Tahu sama apa? yang nulungin itu. Tahu itu apa? Oh, berarti emang ada di sini tuh istilahnya hantu juga ada dua sisi ya, hantu yang baik sama hantu yang jahat. Yang jahat itu hantu merah ya. Yang baik itu katanya suka sering nolongin, sering ngeganjel. Iya. Ya mungkin entah itu hantu atau orang, yang Iya, jelas tahu. pas dilihat keluar nggak ada gitu Ada. ya. Mungkin sisi positifnya teman-teman yang kalau namanya berkendara jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ya mungkin kalau capek ya istirahat gitu ya. Iya. Jangan maksain gitu Bang. Terus mungkin nanti teman-teman juga tadi sebelum kita ngobrol bisa dilihat di video di sepanjang jalan juga ditulisi gunakan gigi Rendah. rendah. Iya. Jadi kan takutnya remnya itu panas. Biar meminimalisir lah istilahnya itu seperti itu. Nah mungkin Ibu barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan lagi, nggak ada itu? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Mungkin Ibu ini satu-satunya orang atau pasang suami istri yang berani tinggal tanpa tetangga tepat di lokasi seringnya terjadi kecelakaan atau istilahnya itu di jalan apa namanya? Tanjakan Cae ya. Tanjakan Cae. Tanjakan Cae, mungkin teman-teman bisa searching aja di Google atau di berita-berita. Di sini tuh sering terjadi kecelakaan dan memakan korban, dan kalau dihitung dari awal Ibu tinggal di sini udah lebih dari 100 korban jiwa ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan korban-korban yang ada di sini semuanya diampuni dosa-dosanya, dilapangkan di alam akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.